Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar kita senantiasa dapat menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, saking banyaknya nikmat itu. Maka tugas kita adalah kita syukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan jangan sampai kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan taslim semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan yaitu berkaitan dengan hewan yang diharamkan untuk dimakan. Hewan yang diharamkan untuk dimakan. Hadirin sekalian, tentu kita sadar bahwa sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hidup itu di bawah lingkar aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang itu harus hidup berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang itu keluar dari garis itu, keluar dari batas larangan itu, maka pasti ia akan celaka. Pasti ia akan celaka. Dan sering Anda sampaikan bahwa segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu akan mendatangkan maslahat untuk kita. Karena Allah yang menciptakan kita, sehingga yang lebih tahu tentang spesifikasi kita itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita. Maka ketika kita keluar dari larangan-larangan itu, berarti kita menggiring diri kita pada kehancuran. Sedangkan apabila kita konsisten istiqomah di atas ketaatan, sebagaimana yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tengah menyelamatkan diri kita. Berarti kita tengah menjaga diri kita dari perkara yang bisa membinasakan kita. Termasuk diantaranya adalah masalah makan gitu kan, minum. Kalau kita berbicara tentang masalah larangannya, tentu kita tahu bahwa kita tidak bisa makan dan minum sebebas-bebasnya sebagaimana orang-orang di luar sana gitu kan. Masalah makan dan minum kita saja diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin kita agar kita ini tidak jatuh di dalam kebinasaan. Kan kita dilarang makan ini, dilarang minum itu. Bahkan tata cara makan dan minumnya pun diatur di dalam agama kita, menunjukkan bahwasanya segala sesuatunya itu punya aturan. Segala sesuatunya punya aturan. Mana yang baik, mana yang tidak, telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan kepada kita.
Maka apabila kita kemudian melampaui dari yang haram itu, berarti kita menjerumuskan diri kita pada perkara yang diharamkan oleh syariat, perkara yang dapat membinasakan kita. Nah, tak terkecuali kalau masalah makanan. Di dalam syariat kita ada beberapa makanan yang kita tidak diizinkan untuk mengkonsumsinya, kecuali memang dalam kondisi yang darurat. Kecuali memang dalam kondisi yang darurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dakaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusbi wa an tastaqsimu bil azlam. Kata Allah Subhanahu wa taala, diharamkan bagimu memakan bangkai, ya, darah, daging babi, ya, atau hewan yang disembelih halal namun dia disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, atau yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, kata Allah. Jadi ini adalah di antara makanan yang kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengkonsumsinya, kecuali memang dalam keadaan darurat. Yang pertama adalah kita tidak diperkenankan untuk, ya, mengkonsumsi yang namanya maitah, ya, atau bangkai. Ya, artinya hewan itu adalah hewan yang mati, ya, hewan yang halal untuk dikonsumsi, namun dia mati dengan cara yang tidak wajar dan kita tentu tidak sempat untuk menyembelihnya, yaitu maitah, bangkai. Ya, apakah sapi ataukah kambing, ya. Bisa saja hewan-hewan itu halal dikonsumsi namun dia matinya karena tercekik misalnya, atau karena dipukul, ya, atau karena apa, ya, jatuh dari tempat tinggi, ya, atau karena diterkam oleh binatang buas gitu kan. Maka jika matinya karena hal tersebut, ya, dipukul karena terkaman binatang buas, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya, kecuali memang kita sempat untuk menyembelihnya begitu. Ya, sempat untuk menyembelihnya. Misalnya ada hewan yang jatuh dari ketinggian, ya katakanlah sapi atau kambing. Ternyata kita dapati nafasnya masih ada gitu kan, namun dalam kondisi sakarat. Maka secepatnya kita kemudian menyembelihnya, maka itu boleh. Tapi kalau sudah kita dapati kambing atau sapi yang jatuh itu sudah nggak ada lagi nafasnya gitu kan, nggak lagi bergerak gitu, maka berarti itu sudah menjadi bangkai dan kita tidak boleh, ya, untuk mengkonsumsinya. Atau misalnya juga yang sering kita temukan itu kasusnya sapi, ya, ada sapi yang lehernya itu terlilit tali ikatannya begitu, ya, dan si pemilik itu tidak mengetahui bahwa sapinya itu terlilit begitu, dan setelah dilihat ternyata sapinya itu sudah dingin gitu kan, sudah dingin dan tidak lagi bernyawa. Maka dalam kondisi ini tidak diperkenankan lagi untuk memanfaatkan dagingnya, ya, karena sudah menjadi bangkai. Nah, tadi yang sudah ada sampaikan bahwa jika memang hewan yang mati, yang ditanduk, yang jatuh dari tempat tinggi, atau karena diterkam binatang buas misalnya, ya, masih sempat kita menyembelihnya, ya, maka tetap dia menjadi halal. Maka dia menjadi halal. Karena kata Allah apa? Illa ma dzakaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Artinya kalau hewan itu mati karena jatuh, mati gitu, maka tidak boleh kita manfaatkan. Tapi kalau sempat masih kita menyembelihnya dalam keadaan
hewan itu masih bernyawa, maka itu menjadi halal. Dan di antara bangkai juga adalah misalnya ada bagian hewan yang masih hidup dan bagian tubuhnya itu terpotong gitu. Katakanlah misalnya ada bagian daging mungkin yang terlepas dari hewan ya. Hewan itu masih hidup, maka daging yang terlepas itu dihukumi bangkai begitu. Atau misalnya kaki hewan diamputasi, hewannya yang masih hidup, tapi kakinya sudah diamputasi, maka kaki amputasi hewan itu menjadi bangkai dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Namun yang lumrah kita ketahui, ya, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih, ya, memang ada dua bangkai yang dihalalkan dan dua darah yang dihalalkan bagi kita, yaitu bangkai ikan dan belalang, kemudian darah hati dan limpa. Dan ini sesuatu yang tidak lagi asing bagi kita ya. Nah, kemudian yang diharamkan bagi kita adalah darah yang mengalir, darah yang mengalir. Jadi kita tidak diperkenankan untuk yang namanya mengkonsumsi darah. Kalau sekarang itu ada makanan yang bahan bakunya dari darah, yaitu marus. Ya. Ana membaca ya, komentar netizen tentang marus itu. Mereka bilang yang pernah makan katanya enak gitu ya. Tapi Ana nggak tahu pasti juga. Nggak pernah makan soalnya. Karena memang sudah tahu hukumnya. Bahkan itu biasa dijadikan sebagai campuran dalam masakan. Ya tentu ketika kita sudah tahu bahwa bahan dasarnya itu dari darah, dan darah itu tidak diperkenankan dalam syariat kita untuk dikonsumsi, maka nggak boleh. Maka nggak boleh. Meskipun dia dicampur dengan sesuatu yang halal misalnya, tetap nggak boleh. Ya. Adapun misalnya ada darah yang sedikit biasanya menempel di apa namanya daging atau di darah hewan sembelihannya, maka itu dimaafkan ya, mafhum ya, itu dimaafkan karena memang banyak kasus ya di mana ada daging yang sudah dimasak yang sudah matang, ternyata setelah dihidangkan kemudian dagingnya itu dimakan ya, ternyata ada biasanya darahnya itu dikit-dikit gitu ya, biasanya sering itu ayam gitu, jadi masaknya itu matang itu enggak terlalu meresap, jadi biasanya ada darah dikit-dikit yang itu dimaafkan, itu dimaafkan. Kemudian diharamkan bagi kita adalah kemudian daging babi. Dan ini sesuatu yang sudah kita pahami ya, bahwa daging babi itu tidak diperkenankan kita untuk memakannya. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa babi itu haram semua bagian tubuhnya. Haram semua bagian tubuhnya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Disebutkan di dalam nas itu daging babi karena memang yang sering dimanfaatkan itu dagingnya. Namun maksudnya adalah mencakup secara keseluruhannya dari ujung rambutnya sampai ke ujung kepalanya. Dari ujung kakinya sampai ke ujung kepalanya itu diharamkan. Artinya kotorannya juga pun haram, nggak boleh dijadikan sebagai pupuk tanaman misalnya, nggak boleh. Kemudian hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakannya wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang fasik.
Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan untuk memakan hewan sembelihan yang disembelih oleh orang-orang musyrik atau orang-orang majusi. Ya. Adapun sembelihan ahli kitab, maka kita dibolehkan untuk memakan sembelihan mereka. Ya, selama ketika mereka menyembelihnya itu, selama ahli kitab menyembelihnya itu, mereka tidak diketahui misalnya ia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya. Ya. Jadi kita itu dibolehkan untuk memakan sembelihan dari ahli kitab orang Yahudi atau Nasrani selama mereka ketika dalam proses penyembelihan itu, ya, mereka tidak diketahui menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, kata Allah, dan makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, kata Allah. Ya, dimaksud dengan makanan dalam ayat ini sebenarnya katakan Ibnu Abbas, ya, dan yang lainnya termasuk Ikrimah, ya, itu hasil sembelihan. Ini maksudnya makanan di sini adalah hasil sembelihan ahli kitab. Selama tidak diketahui mereka itu menyembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala atau tata cara penyembelihannya itu tidak diketahui bertentangan dengan syariat, maka halal kita untuk mengkonsumsinya, halal kita untuk mengkonsumsinya. Selama ketika penyembelihan tidak diketahui ia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sudah tahu, misalnya ketika misalnya orang Nasrani menyembelih misalnya tidak menyebut apapun, ya, atau bahkan ketika dia menyembelih dengan menyebut misalnya dengan nama Bapa, dengan nama Anak gitu ya, dengan Roh Kudus, maka tidak boleh. Berarti mereka dalam proses menyembelih itu mereka menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diperkenankan kita untuk mengkonsumsinya. Nah, lantas bagaimana status daging impor misalnya? Bagaimana status daging impor? Kalau kita berbicara tentang daging impor, maka kita perlu merincinya. Ya, perlu dirinci. Yang pertama adalah ketika daging yang diimpor itu adalah daging ikan misalnya, daging hewan laut, maka hukumnya halal, ya, meskipun dari negara kafir. Karena memang hukum asal bangkai ikan atau hewan laut itu hukum asalnya adalah halal. Ya. Dan kita tahu bahwa yang namanya ikan itu tidak perlu penyembelihan gitu kan. Artinya dia mati dengan cara apapun tetap halal kita untuk mengkonsumsinya. Dan tidak peduli ya siapapun yang menangkap ikan itu apakah dia muslim atau non muslim, ya statusnya itu tetap halal dagingnya untuk kita konsumsi kalau dia dari hewan laut. Kemudian kedua, ya, jika diketahui hewan yang diimpor itu daging yang memang halal untuk dikonsumsi, katakanlah daging sapi, daging kambing diimpor dari negara selain negara ahli kitab, ya, negara musyrik selain negara ahli kitab, maka haram untuk dikonsumsi dagingnya. Haram untuk dikonsumsi dagingnya. Yang ketiga adalah daging yang diimpor dari negara, ya, ahli kitab. Ya, maka boleh kita untuk mengkonsumsinya selama mereka dalam proses penyembelihannya itu tidak diketahui mereka menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa metode penyembelihan mereka adalah metode penyembelihan yang syar'i. Ya, metode penyembelihan yang syar'i. Jadi ada tiga hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan daging impor. Yang pertama adalah daging yang memang hukum asalnya halal, seperti ikan termasuk bangkainya, ya, ikan, maka dari manapun dia datang itu halal. Yang kedua adalah daging yang halal dikonsumsi namun diimpor dari negara yang bukan negara ahli kitab, maka haram daging tersebut selain hewan-hewan lautnya. Kemudian yang ketiga adalah daging yang diimpor dari negara ahli kitab.
maka boleh dikonsumsi halal selama memenuhi dua syarat. Yang pertama, dalam proses penyembelihan mereka tidak menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah proses penyembelihannya itu adalah penyembelihan yang syar'i. Adapun diketahui cara penyembelihan mereka itu tidak sesuai dengan syariat seperti disetrum, dipukul, ditenggelamkan, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Maka itu tidak boleh dikonsumsi. Adapun misalnya jika daging itu diimpor dari negara muslim misalnya, maka dikembalikan kepada hukum asalnya bahwa sembelihan seorang muslim itu hukum asalnya adalah halal untuk dikonsumsi, kecuali memang ada indikasi kuat bahwa tata cara penyembelihannya itu tidak syar'i, atau misalnya menyembelihnya itu orang yang tidak sholat gitu kan. Karena pendapat terkuat, orang yang tidak sholat yang menjadi penyembelih misalnya menjadi tukang jagal, maka sembelihannya itu tidak boleh dimakan karena dihukumi kafir gitu. Orang yang meninggalkan sholat itu kan dihukumi kafir. Sehingga pendapat yang terkuat ya, ketika dia menyembelih hewan, maka hewan sembelihannya itu nggak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang tidak boleh kita konsumsi adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan, ayam, kambing, sapi yang biasanya untuk tumbal. Ya, untuk tumbal, maka itu tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi ya. Tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi meskipun dalam proses penyembelihannya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk tumbal, untuk sesajen, maka tidak boleh untuk dikonsumsi. Hadirin mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya demikian dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa menjaga diri kita dari setiap perkara yang bisa menjerumuskan kita pada perkara yang haram. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga semua kaum muslimin, dan memberikan taufiknya kepada setiap orang untuk senantiasa istiqamah di atas Islam sehingga ia wafat di atasnya dengan tauhid di dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab.